Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Usai penilaian akhir semester ganjil, saatnya kita belajar kembali pada term 3. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar di pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang kita pelajari ialah berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Tetapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang berbakti kepada orang tua, Miss Yuni ingin teman-teman untuk mengamati bersama ayat di bawah ini. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan anjuran dari Allah, perintah dari Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Wah, banyak sekali nasihat dalam Quran Surat An-Nisa ini ya. Dan salah satunya adalah anjuran agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang diriwayatkan dalam hadis, man barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umurihi. Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Belajar mengenai ayat yang ada kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, lalu membaca hadis yang juga ada kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka tibalah saatnya kita mempelajari apa saja sebenarnya contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, memberi salam, meminta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Jadi, poin pertama ini sebenarnya tidak hanya pergi ke sekolah ya, akan pergi kemanapun hendaknya minta izin dan mencium tangan kedua orang tua. Lalu yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Teman-teman pasti ingat kan bagaimana bunyi doa untuk kedua orang tua? Doa untuk kedua orang tua ialah Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti sudah hafal. Lalu yang ketiga, nasihat untuk belajar sungguh-sungguh, mengurangi bermain handphone dan menonton YouTube harus dituruti. Mengapa demikian? Sebab hal ini juga merupakan kebaikan untuk diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan mata dan juga kesehatan diri agar tidak terlalu memforsir menonton layar. Baik itu layar handphone maupun layar laptop dan lain sebagainya. Yang keempat, nasihat orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dijalankan. Nah, sholat dan bangun pagi juga merupakan sesuatu hal yang terpuji dan bermanfaat bagi diri kita. Nasihat orang tua agar kita rajin sholat dan bangun pagi juga nantinya akan bermanfaat dan baik untuk diri kita sendiri.
Lalu, selanjutnya, selain berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua sesama keluarga. Apa saja yang perlu kita lakukan? Di antaranya adalah jika bertemu saudara atau keluarga yang lebih tua seperti nenek atau kakek, paman atau bibi, kakak hendaknya memberi salam dan mencium tangan. Yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Dan yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya saling menyayangi. Yang terakhir, tidak menyalakan volume keras-keras saat ada anggota keluarga yang sedang sakit. Selain berbakti kepada orang tua, hal terpuji berikutnya yang kita lakukan ialah menghormati guru. Mengapa kita juga dianjurkan untuk hormat kepada guru? Sebab guru merupakan orang tua kita yang ada di sekolah. Beliau mendidik, mengajarkan ilmu kepada kita, membentuk menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini juga dapat membuat kita menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang berilmu nantinya akan ditinggikan derajatnya daripada orang-orang yang lain. Adapun contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, ketika bertemu guru, maka hendaknya memberi salam lalu mencium tangan. Lalu yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, saat belajar tidak banyak bercanda. Hal ini berlaku saat kelas offline maupun kelas online ya. Lalu yang keempat, tugas dari guru dikerjakan dengan tepat waktu. Yang kelima, nasihat guru hendaknya dipatuhi. Dan yang terakhir, larangan dari guru untuk tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah hendaknya dipatuhi. Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat kelas virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.